Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu basira wa nazira wa da'ina ilallahi bi'iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua, baik nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar yang kita rasakan di dalam hidup dan kehidupan ini. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada kesempatan ini. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita kekuatan, Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah masih memberikan kita kesehatan, dan Allah masih mempertemukan kita dengan bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan suci Ramadan, agar kita dapat berkesempatan melakukan ibadah puasa di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di tengah kondisi puasa di bulan ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wabah virus corona. Namun ini semua tidak mengurangi kehusukan kita dan semangat kita dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan kultum dengan tema keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keutamaan puasa Ramadan yang pertama, Allah ingin melatih kita, memberikan kita sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Melalui puasa ini Allah ingin membentuk, menempa kita menjadi pribadi yang mutakin, sebagaimana di dalam firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keutamaan puasa Ramadan yang kedua, kita senantiasa akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Jadi kata Rasulullah SAW, jadi ketika kita puasa, Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu maupun dosa-dosa kita yang akan datang, kecuali dosa-dosa besar. Tentunya dengan harapan menjalankan ibadah puasa kita akan mendapatkan ampunan yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, zaki'atun akraka Ramadan walam yukfir lahu. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba itu dikatakan rugi, bahkan celaka ketika dia dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bulan suci Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam menyambut bulan Ramadan di bulan ini, marilah kita mengajak seluruh keluarga-keluarga kita menjadikan rumah-rumah kita sebagai masjid, menjadikan rumah-rumah kita sebagai surga, dan kemudian kita hidupkan rumah-rumah kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai sindiran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada rumah-rumah yang tidak pernah dilakukan ibadah di dalamnya, rumah-rumah yang tidak pernah dilakukan sholat di dalamnya, rumah-rumah yang tidak pernah dilakukan baca Al-Quran di dalamnya, maka mari di tengah pandemi ini
kita tidak surut semangat kita untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.